Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, pemirsa Beras Merah Channel. Masih di spot yang sama, ini masih membahas tentang keluarga. Pokok kalau backgroundnya membras itu konten kami akan seputar keluarga ya. Kemarin ada yang tanya. Oh ya, saya konfirmasi dulu bahwa video ini saya buat khusus untuk yang berusia di atas 18 tahun ya. Jadi yang berusia di bawah 18 tahun nggak usah lihat video ini, skip saja. Video ini saya bikin khusus untuk yang 18 tahun ke atas atau yang sudah dewasa. Nah, kita akan membahas kan begini, istri baru melahirkan, punya anak dan sebagainya. Ada yang tanya, kita sudah semua tahu ya bahwa kebutuhan biologis itulah kebutuhan bisa dibilang itu kan kebutuhan utama ya ketika orang itu sudah berkeluarga ya. Terus bagaimana ngatasinya? Ada nggak solusi-solusi ketika istri itu baru melahirkan, boleh nggak kita berhubungan dan sebagainya? Oke, akan saya bahas video ini sepengetahuan saya, tapi yang jelas saya pasti akan cari referensi yang menurut saya itu bisa dipercaya. Oke, saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, like Beras Merah Channel. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang kutemui. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Begini ya, kita akan ngomongin bisa dibilang kan orang perempuan wanita itu ketika baru melahirkan ada fase namanya fase nifas ya. Itu mengeluarkan darah. Kalau dari sudut pandang agama itu biasanya dikatakan bahwa fase nifas itu 40 hari. 40 hari kalau dari sudut ilmu kesehatan itu 6 minggu. Nah, saya belum ngitung perbedaan 6 minggu sama 40 hari itu berapa hari, saya belum ngitung. Saya belum sempat ngitung, intinya seperti itu. Nah, gini. Bolehkah ketika dalam waktu fase nifas itu seorang suami istri itu berhubungan, boleh atau enggak? Kalau enggak, bagaimana mungkin mengatasinya, atau kalau boleh bagaimana caranya dan sebagaimana? Kalau dari sudut pandang agama ya, orang suami istri berhubungan ketika di fase si istri sedang nifas itu hukumnya haram. Kalau dari ilmu agama, haram diharamkan berhubungan badan. Kalau dari segi kesehatan, dari ilmu kesehatan itu enggak haram, tapi dilarang. Intinya enggak boleh. Kalau di agama itu 40 hari, kalau dari ilmu kesehatan itu 6 minggu. Stop. Enggak ada alternatif lain. Nah, seperti itu. Tapi ada tapinya. Terus bagaimana kalau mungkin si suami pengen banget, itu bagaimana solusinya? Ojo sampai terus mungkin berpikiran jajan atau dan sebagainya. Ini akan saya kasih solusi ketika suami mungkin sedang pengen banget tapi istri masih
nifas, sedangkan di agama maupun kesehatan itu, kalau di agama diharamkan, kalau kesehatan itu melarangnya. Seperti itulah. Eh, Ternyata setelah saya cari-cari literatur di mana-mana, itu saya mendapatkan solusi tentang masalah itu. Agama membolehkan tapi dengan syarat. Dengan syarat. Gini, ada syaratnya, ada solusi tapi juga ada syaratnya gitu loh. Agama itu membolehkan kita bersenang-senang, bapak-bapak sama ibu yang baru melahirkan itu bersenang-senang untuk menyalurkan kebutuhan biologis itu boleh, tapi dilarang di daerah pusar ke bawah sampai lutut. Jadi mulai pusar sampai lutut ini dilarang. Ini area terlarang, intinya area terlarang. Terus harus bagaimana? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Tapi tenang saja, masih ada solusinya, tenang. Begini, menurut saya, dan itu sudah saya konsultasikan sebelum video ini saya buat, saya konsultasikan ke beberapa pakar dan ahli dan orang-orang yang menurut saya berkompeten di bidang itu. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh suami istri ketika pengen tapi istri masih nifas, yang pertama adalah satu, komunikasi. Jadi silakan bapak-bapak itu komunikasi ya. Komunikasi ke istrinya, mengutarakan bahwa mungkin bapaknya lagi pengen dan sebagainya. Si istri ya harusnya bisa mengerti ya, karena itu kan memang ya kebutuhan ya. Mengerti, terus ngomonglah baik-baik, komunikasi yang baik, mungkin sambil bermesraan dan sebagainya. Ingat ya bahwa pelampiasan kebutuhan biologis itu nggak harus dengan kita bersetubuh, nggak harus. Mungkin bermesraan, ngomong, ngobrol dan sebagainya, mungkin karena ada si kecil, mungkin bisa sambil nyayangi si kecil dan sebagainya. Nah, itu bagi bapak-bapak yang kuat ya, yang bisa nahan, itu solusi pertama adalah komunikasi. Kalau mungkin levelnya agak tinggi ya, bapak-bapak yang nggak terlalu kuat-kuat banget, itu masih ada, yaitu cara yang kedua, pakai tangan. Selama itu dilakukan berdua, nggak sendiri ya. Caranya seperti apa? Itu ibu-ibu, tapi tetap harus komunikasi ya, antara suami dan istri harus komunikasi ya. Itu ibu-ibu pernah masak kan? Itu ada terong itu silakan lumuri dengan mungkin minyak sayur. Kalau nggak punya baby oil, minyak sayur itulah ya. Itu terong itu silahkan dicacah-cacah atau diapakan gitu ya. Yang penting sampai terongnya itu sampai lemes, intinya seperti itu, pakai tangan. Tapi harus dilakukan berdua ya, harus dilakukan berdua dan komunikasi yang baik. Jangan sampai istri merasa terpaksa. Itu kalau sampai istri merasa terpaksa itu fatal. Setelah Anda mendapatkan momongan tapi setelahnya terus Anda berantem sama istri, ya nggak guna juga. Itu pakai tangan masih boleh ketika dilakukan berdua. Oh ya, saya rasa video ini juga bermanfaat bagi remaja-remaja yang mungkin akan melangsungkan pernikahan ya. Jadi ketika mereka suatu saat nanti istri sudah melahirkan, itu sudah punya gambaran harus bagaimana. Jadi mungkin atau semoga video ini bermanfaat bagi remaja-remaja yang menginjak mungkin akan ke level ke pernikahan dan punya anak. Alternatif atau solusi yang ketiga, latihan yang pertama komunikasi, ngobrol, bercengkrama dan sebagainya. Terus yang kedua itu terongnya di remes-remes pakai minyak sayur atau baby oil. Nah, yang ketiga adalah blowjob. Mungkin ada yang pernah dengar. Kalau yang belum pernah dengar, itu adalah dengan cara pakai mulut. Tapi yang jelas
saya tekankan lagi, itu harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kan tadi agama melarang kan dari pusar sampai lutut ya. Jadi kan mulut kan bagian atas, jadi nggak apa-apa selama istri Anda bersedia. Laki-laki manapun ketika pakai mulut ya pasti bisa sampai klimaks juga, Pak, bisa pakai orgasme juga. Itu kalau istri bersedia dan ada komunikasi yang baik, saya rasa itu bisa menjadi solusi. Terus mungkin kalau ada ya, mungkin ada istri yang nggak bersedia atau merasa gimana atau nggak pernah atau bagaimanapun ya, itu masih ada solusi yang selanjutnya, yaitu keempat. Bagaimana solusi keempat? Itu sekwilda. Kalau dulu itu ada istilah sekwilda. Sekwilda itu adalah sekitar wilayah dada. Yang nggak boleh kan perut ke bawah sampai lutut. Nah, itu silahkan. Itu kaleng susu kan ada 2. Itu mungkin bisa tengah-tengahnya kaleng susu ada 2, itu kan bisa Anda pergunakan untuk mungkin menjepit terong atau menjepit timun atau mungkin kecil ya, pensil ya mungkin. Nah, itu bisa Anda gunakan. Tapi ya jelas harus ada komunikasi di antara istri dan suami lah. Bagaimana enaknya lah. Karena ya masih nggak boleh, jadi itu bisa menjadi alternatif. Toh ya nggak lama-lama banget kan, cuman 1 bulan lebih. Nah, itu bisa menjadi alternatif ya. Intinya begini, sebenarnya banyak solusi, tapi yang utama saya rekomendasikan 4 itulah. Itu sudah final. Ini maaf agak belak. Intinya seperti ini, dari berbagai sumber, dari berbagai literatur, itu bagaimanapun juga Anda dilarang melakukan hubungan suami istri dikala istri sedang nifas. Bagaimanapun juga nifas itu kan mengeluarkan darah ya, darah. Jadi darah itu kan kotor, jadi nggak boleh. Terus misalnya ada yang beraliran mungkin bebas atau mungkin agak ekstrim, mungkin bagaimana kalau lewat lubang yang lain? Saya nggak merekomendasikan. Itu bagaimanapun juga itu nggak sehat. Bagaimanapun juga itu nggak sehat. Jadi ada 4 itu ya, untuk yang lagi pengen tapi istrinya lagi sedang nifas, itu bisa dicoba. Semoga keluarga tetap harmonis ya. Oke, ini video singkat. Semoga bisa menambah wawasan, memberikan informasi bagi Anda yang sebelumnya nggak tahu atau gimana ya, yang nggak tahu atau nggak yakin. Ternyata intinya agama membolehkan selama itu di luar jangkauan itu antara pusar dan lutut. Oke, terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah setia menonton Beras Merah Channel. Saya mohon dukungannya, semoga channel ini bisa terus berkarya, memberikan informasi, motivasi atau informasi, inspirasi ataupun motivasi untuk saya, untuk Anda dan untuk semuanya. Terima kasih.